Agama itu ibaratnya padi ya. Kita itu kalau nanam padi, tidak perlu kita itu mikirkan rumput, pasti akan tumbuh rumput di sebelahnya. Tapi kalau niatnya kita itu nanam rumput, jangan pernah harap padi tumbuh di sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan puasanya diberi lancar. Amin. Kali ini kembali hadir sahabat Kurma bersama saya Irham Alaudini bersama tamu kita yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Bahrul Ulum, sarjana hukum Islam dan Magister Agama, betul ya Pak? Betul. Sekarang lagi studi doktoral di UIN Malang. Ya. Apa Pak? Saya konsentrasinya di program Doktor Studi Islam. Wah, mohon doanya, semoga lancar. Semoga lancar, semoga cepat selesai. Amin. Nah, seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang agak-agak sensitif ya, bisa dikatakan sensitif. Dari tim kreatif itu mengkomersilkan agama, dalam bahasa lain itu komodifikasi kalau tidak salah, atau politisasi dan lain-lain lah. Tapi kalau politisasi kebetulan kontestasi ini 2024 ini kan nanti. Tapi di sini mungkin dari pemirsa semua harus kita tahu dasar dari komersil itu sendiri ya Bapak mungkin. Karena setahu saya komersil itu kebutuhan niaga ya, karena kita punya barang, kita iklankan, kita promosikan untuk kebutuhan kita, untuk laku lah seperti itu. Dan saat ini malah agama yang kita perjualbelikan. Mungkin sedikit monggo Bapak untuk menjelaskan tentang tema kita hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Al-Qalam TV yang saya hormati. Ini sebetulnya tema yang menarik ya, walaupun sebetulnya peristiwa-peristiwa semacam ini sudah terjadi di beberapa waktu sebelumnya, bahkan berabad-abad sebelumnya. Untuk itu jauh-jauh hari itu Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual murah-murah ayat-ayatku. Artinya apa? Jadi Allah itu menghendaki bahwa agama ini boleh diperjualbelikan, tapi kemudian perjual belinya itu dengan cara yang baik, dan itu transaksinya secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Intuk ridullah qardon hasanan dan seterusnya itu. Jadi kalau kita itu melakukan transaksi dengan Gusti Allah, maka Allah akan memberikan kita itu. Jadi innallaha astara minal mu'minina bi anna lahumul jannah. Jadi jual beli kita itu sebetulnya sifatnya vertikal dengan Allah dan transenden. Nah, namun kalau kita lihat fenomena hari ini yang terjadi kan banyak sekali, saya lihat itu bisa disebut komersialisasi agama, bisa disebut dengan kapitalisasi agama. Kapitalisasi. Jadi agama itu dijadikan sebagai modal untuk keuntungan yang sifatnya duniawi. Sudah jauh dari tatanannya sebelumnya. Nampaknya, saya bukan berarti ingin menuduh semuanya, tidak. Jadi kalau kita lihat itu begini, di dalam sejarah agama-agama di dunia ini, sejauh yang bisa saya petakan, ada 3 sebetulnya agama yang sifatnya misionasi atau misionaris, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Artinya dalam bahasa kita itu disebut sebagai agama dakwah. Maka tidak heran kalau agama ini mencari pengikut, menjadi teman. Sementara agama-agama yang sifatnya ardi dan lain-lain itu bukan agama misionisasi. Jadi mereka itu lebih kepada penyempurnaan diri, tidak perlu harus mencari teman. Beda dengan kita, agama Islam dan mencari teman. Lah, hal ini kemudian kalau kita lihat di sekitar kita ini, mohon maaf ya dalam tanda kutip, banyak sekali kita lihat bahwa adanya komersialisasi agama itu berbentuk menjual jubah untuk hal kepentingan duniawi. Contoh misalkan di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam itu kita itu dilarang
untuk mengkomersialisasikan agama. Contoh, misalkan kita mengajar ya, hal yang kecil saja. Kita mengajar, kita itu tidak boleh mengajar itu harapannya mendapatkan gaji atau justru memasang tarif. Atau dalam hal tibbiyah, di dalam Islam itu tibbiyah atau pengobatan. Pengobatan itu tidak boleh kita itu narif, kecuali untuk kepentingan yang memang diperlukan, misalkan untuk ganti obat dan sebagainya. Hari ini kan tidak seperti itu. Ya, betul. Bahkan orang yang tidak ngerti pertabiban pun sok tabib, ya, dan seterusnya. Jadi komersialisasi agama itu sifatnya umum, termasuk diantaranya dalam bidang politik. Kalau seperti ini Kak, seperti tadi itu dalam dunia pendidikan ya. Betul. Sekarang itu banyak sekolah yang sangat elit gitu. Betul. Seperti itu kan sama sepertinya bisnis juga kan. Betul. Ada yang mana pendaftaran untuk sekolah mahal itu gitu. Iya. Sampai 60 juta. Iya, betul. Nah, itu apakah termasuk komersialisasi ini atau memang seperti apa gitu? Jadi ini seperti menurut saya ya, ini seperti ad-daur wa tasalsul di dalam konsep agama. Jadi ini seperti mata rantai yang tidak ada putusnya. Di satu sisi tujuannya baik, tapi caranya menurut saya kurang baik. Apakah kemudian kalau kita itu menyetujui adanya komersialisasi pendidikan tadi dengan mahalnya SPP, uang muka dan lain sebagainya, uang gedung dan sebagainya, apakah itu manusiawi menurut? Itu kan perlu dipertanyakan ya. Apa iya harus seperti itu? Apakah Rasulullah rela melihat seperti itu? Kan itu ajaran kita ini kan berdasarkan, karena ini ajaran agama milik Allah, kan harus berdasarkan Allah dong, bukan berdasarkan yang lain. Betul sekali. Ini mungkin kan dalam begitu ya. Dunia pendidikan memang mungkin di situ ada juga fasilitas ya Pak ya. Mungkin untuk ide kalau surur kita kepada mereka gitu ya. Itulah. Kalau memang hal ini boleh kita benarkan, tapi memang harus ada 1-2 seperti itu sebagai perimbangan dari kelompok lain kelompok lain, saudara-saudara lain, atau mungkin dari agama yang lain. Itu bolehlah 1-2, tapi jangan semuanya. Termasuk di Al-Qalam ini saya nggak setuju kalau mahal-mahal. Karena memang kita ini rasa kaki 5, harga kaki 5, rasa bintang 5, begitu loh. Jadi saya nggak setuju kalau di Al-Qalam itu dikomersialisasikan terlalu mahal dan sebagainya. Tapi di satu sisi Pak ya, menurut saya memang ada yang harus begitu. Karena apa? Dalam logika yang sederhana saja, ketika kita itu tidak mau berlomba-lomba dalam kebaikan, di sisi lain orang yang di kelompok yang tidak baik itu juga berlomba-lomba untuk mensukseskan ketidakbaikannya. Ya, seperti itu. Begitu kan? Begitu bisa. Kalau pendidikan ini tidak kita bela, di luar sana kelompok-kelompok yang tidak baik, mereka juga punya keinginan untuk membesarkan itu. Contoh misalkan, kalau kita tidak membenahi konteks keagamaan kita, maka yang terjadi di luar sana itu perjudian itu ingin maju loh, nggak ada perjudian nggak ingin makmur itu. Karena semuanya ingin mendapatkan uang atau cuan itu. Begitu. Maka dari itu Islam mengajarkan kita itu fastabiqul khairat. Hanya saja dalam hal ini caranya itu ketika kemudian terjadi kapitalisasi itu yang itu tidak baik. Contoh begini, ketika kita ingin berkontestasi politik misalkan ya. Menurut saya lebih jujur, kita berpolitik saja sudahlah, nggak usah bawa-bawa agama. Walaupun ketika kita berhasil dengan politik yang baik, tidak mungkin Pak tidak berpahala itu. Oke. Kata Imam Al-Ghazali itu kan al-asyasa muqaddasah. Nah begitu. Ya, seperti tapi ini kan kita bicara partai politik atau kontestasi. Ini kita hampir ya di Betul. 2024 lah. Iya. Sekarang mungkin agama masih akur ya. Betul. Khususnya agama apa yang Islam ya. Iya, teman-teman kita juga sangat gurih itu Iya. Nah, dan munculnya partai yang berbasis Islam. Nah, apakah itu juga kapitalisasi agama juga? Karena ada partai A yang mana partai yang notabene berjubah putih atau apa itu kan juga apa ya? Ada sekarang di partai politik kita itu. Nah, itu seperti apa? Saya melihatnya lebih holistik saja, bahwa persoalan yang kita hadapi di Indonesia ini nggak gitu-gitu amat gitu loh. Artinya ketika dia itu menyampaikan jubahnya seperti itu, nggak Islam amat. Faktanya misalkan ada partai X ya,
Itu ketua umumnya itu justru kena korupsi masalah impor sapi loh. Hah? Kan begitu, sampai ada anekdot dulu itu ya, ada sapi besar dia harganya 30 juta, dia itu bisa merobohkan gerdu gitu ya. Yang ini harganya 100 juta karena pernah merobohkan pos kamling. Dan ini kecil kok harganya 1 M, iya dia merobohkan ketua partai. Dan itu partai Islam. Islam. Artinya begini, menurut saya kalau mau berpolitik, politik sajalah. Politik itu di mana-mana ingin menang sudah menang. Biar tidak terjadi seperti tahun 2017 kemudian dilanjutkan oleh tahun 2019. Yang mana di situ tuh polarisasinya jelas dan terbelah. Betul. Ada jualan ayat dan mayat itu kan. Ya, betul, seperti di kontestasi DKI itu. Tidak boleh mandikan jenazah dari kelompok pendukung tertentu. Itu kan jualan ayat dan mayat. Ya, apakah begitu di dalam Islam? Ajaran Islam itu bukan menurut saya, menurut Anda, menurut kita. Ajaran Islam itu karena agama Allah, ya menurut Allah dong, ya tafsir dong, hadis dong. Betul. Dan hadis itu sejauh yang saya lihat itu tidak pernah dalam politik itu menurut hadis itu jualan ayat dan mayat itu. Begitu saya kira begitu. Oh iya. Itu kan memang menjadi fenomena saat ini khususnya di negara kita ya, karena ada partai Islam, ada bahkan kita mungkin partai memang sudah seperti itu karena notabene kita benar Indonesia ini bukan negara Islam tapi negara yang beragama. Betul, bukan negara agama tapi negara yang beragama. Tapi mayoritas itu Islam. Betul. Nah, itu sebagai bisa menjadi bahan untuk kemenangan kan seperti itu. Betul. Nah, karena yang sudah terjadi seperti ini banyak ustadz yang memang ketika sudah masuk kontestasi itu ya bersuara seperti itu. Makanya saya ingat motonya Cak Nur Khalif Majid itu ya, Partai Islam No, Islam Yes gitu. Artinya begini, ada logika yang sederhana. Saya masih ingat ketika saya kuliah S1 dulu itu ada semacam analogi begini. Lebih baik mana rumah yang tidak ada tulisan Arabnya tapi orangnya sholat, dibandingkan rumah yang full tulisan Arab, Qurannya full tapi orangnya tidak sholat. Lebih baik mana minyak samin mereknya babi atau minyak babi dilabeli samin. Artinya tidak jaminan gitu. Apa yang kita lihat itu seperti itu ternyata memang apa adanya seperti itu. Yang terjadi mohon maaf ya termasuk komersialisasi dan kapitalisasi tadi. Faktanya hari ini maaf ya kalau dalam konteks politik hari ini tidak pernah ceritanya ada partai Islam itu lebih dari 10%. Padahal umat Islam itu dari 270 sekian 87%. Itu ternyata di parlemen tidak sampai 10%. Berkali-kali partai mulai sejak zamannya Soekarno dulu, Partai Masyumi dan lain sebagainya. Tidak pernah. Artinya apa? Orang Indonesia itu lebih suka wis tidak usah kakek ngomong hasilnya apa. Ya, betul. Begitu. Substansinya itu apa? Tapi melihat fenomena ini ya, memang tidak ada habisnya kita membahas itu karena memang ini sebagai masalah politik itu Pak mirip dengan poligami Pak. Selama belum kiamat masih hangat. Apalagi karena dengan agama ya. Negara kita negara Islam ya. Betul. Kalau seperti ini agak bukan dari di dunia politik ya. Karena banyak juga ada ustadz yang memang membranding dirinya sendiri. Betul. Kan itu tadi Bapak juga menyebutkan bahwa kalau kita mengajar agama atau belajar agama juga tidak mengacu pada bisnis ya. Materi. Nah, tapi sekarang kan sudah banyak seperti itu. Betul. Harus kalau nggak sekian nggak bisa datang. Betul. Nah, seperti itu gimana? Betul. Saya hanya khawatir ini masuk dalam kategori ayat lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi antaqulu. Ajarannya kita itu diajari untuk tidak komersialisasi agama, tapi faktanya kita mempraktekkan agama dan itu sombong sekali di mata Allah seperti itu. Jadi harapan saya ke depan semoga kita itu bisa menempatkan sesuatu yang seharusnya itu di tempatnya. Jadi kita itu kalau dalam urusan agama ya tidak perlu diniati untuk mencari sesuatu, itu sudah ikut sendiri. Ibaratnya itu seperti kalau kita agama itu ibaratnya padi ya. Kita itu kalau nanam padi tidak perlu kita itu mikirkan rumput, pasti akan tumbuh rumput di sebelahnya.
Tapi kalau niatnya kita itu nanam rumput, jangan pernah harap padi tumbuh di sebelahnya. Kalau kita itu tujuannya akhirat, dunia itu ikut sendiri. Ada hadis qudsi yang berbunyi, ya dunya ukhdumi man khadamal ilma atau man khadamani wa atibi man khadamaki. Payahkanlah orang yang melayanimu dunia, layanilah orang yang melayani aku, kata Allah. Artinya kalau kita itu tidak mengkomersialkan agama, dunia itu akan mengejar kita. Wis jangan khawatir. Cuma ini kan repot ya kita untuk menanamkan perasaan seperti ini terhadap setiap individu orang muslim itu repot. Karena ini sudah menurut saya mengakar ya, sudah mengakar sekali. Betul. Karena juga ada pernah itu saya baca di berita kalau nggak salah atau di website itu. Ini sempat saya catat itu. Lucu sih sebenarnya. Iya. Ada berita yang mana ya menurut saya itu juga menyenggol ustadz ya. Ada suatu di daerah itu ada orang meninggal. Nah, ada ustadz. Loh, kapan meninggalnya? Oh, yang satu job gede nih. Itu kan. Oh, seperti itu. Mungkin memang kita nggak akan ada selesainya. Kita mungkin iya. Dulu begini, ada dalam sejarah Rasulullah itu bahwa di zaman Umar bin Khattab itu pernah ada sahabat Rasulullah itu pernah nyowok. Lah kemudian itu dikasih kambing dan dia nolak. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, di mana ya Rasulullah? Loh, kamu itu tidak minta kalau kamu diberi ambil, tapi kalau kamu menarik itu tidak boleh. Marah Rasulullah. Gitu. Suruh ambil karena nggak minta gitu loh, karena nggak minta suruh ambil. Oh gitu ya. Ini obrolannya sangat asik sekali. Kalau kita masih ada waktu banyak, kayaknya masih panjang karena dari durasi kita sudah hampir habis. Oke. Terima kasih. Pencerahannya ya Bapak ya. Mungkin memang pemirsa semua ya mulai dari kita sendiri yang mencoba untuk merubah, tidak melakukan pengkomersialan agama atau modifikasi atau apa tadi saya baca, kapitalisasi juga. Itu mungkin berawal dari kita sendiri, mungkin dari instansi kita ini Al-Qalam untuk tidak melakukan seperti itu. Betul. Mungkin itu saja, nggih. Matur nuwun kehadirannya. Terima kasih pemirsa Kurma. Saat ini kita cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.